Kemudian dalam hal kegiatan, ketika diketahui kemarin kebetulan yang saya ikuti, ketika sudah diketahui, sudah diperiksa oleh Pamina para dugaan tersangka ini, penembak dan lain sebagainya diperiksa. Setelah itu diketahui itu langsung diberikan kepada penyidik yang berkepentingan yang melaksanakan tugasnya. Seperti contoh kami menemukan atau kami melakukan suatu peristiwa pada saat pemeriksaan itu, pihak rumah sakit yang otopsi itu tidak bisa dia melakukan otopsi. Ada waktu yang argumentasi pihak kedokteran dengan pihak yang penyidik yang membawa ke TKP, karena membawa mayat untuk diotopsi yang hadir bukan penyidik tetapi dari Pamina. Nah, itu ditolak, kemudian diselesaikan. Akhirnya si pihak keluarga juga ikut menandatangani kesepakatan, kemudian dari pihak penyidik juga yang menindaklanjuti untuk permintaan otopsi, seperti itu. Oke, pertanyaannya saya pertanyaan sedikit, saksi. Pada saat tanggal 8 Juli, ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah langsung mengamankan TKP, melakukan olah TKP, membawa korban ke rumah sakit, itu sudah dilakukan, sudah difoto TKP tersebut. Kemudian keesokan harinya Paminal melakukan mengambil barang bukti CCTV di lingkungan TKP. Apakah yang ingin saya tanyakan, apakah yang berwenang, karena ini penyidik Reskrim lebih dulu melakukan olah TKP, apakah Paminal yang kemudian mengambil barang bukti CCTV itu sudah sesuai dengan SOTK tadi? Itu yang ingin saya tanyakan, lebih khusus ini. Oke, baik. Tanggal 8 ketika suatu perkara sudah menjadi bentuk laporan polisi, berarti yang lebih berhak untuk menangani adalah pihak penyidik. Pihak penyidik, ya. Mau setelah itu mau olah TKP mau apa, kembali kepada tupoksi dari para penyidik itu sendiri. Namun manakala ada pihak lain yang kemungkinan mengambil atau apa untuk keperluan penyidik bisa, tapi setelah itu diserahkan kepada penyidik dengan penyidik melakukan BAP terhadap siapa yang menyerahkan, seandainya mau diserahkan. Tetapi kalau langsung penyidik dari Pamina setidaknya bisa mengawal kegiatan itu. Dia tidak bisa langsung tetapi mengawal. Kalau Pamina tidak bisa langsung tetapi mengawal, harus mengawal. Ya. Saya tertarik lagi dengan perkataan saksi tadi. Bisa mengambil tapi diserahkan ke penyidik. Dalam penyerahan ini, apakah harus dilengkapi dengan surat perintah dan berita acara penyerahan barang bukti tersebut kepada penyidik? Dalam kapasitas seperti itu, bukan hanya surat perintah, kemudian mungkin berita acara, kemudian setelah itu memberikan nota dinas kepada masing-masing atasan hukumnya, itu harus ditempuh sebagai prosedur seperti itu harus ditempuh, itu diatur ya, kembali kepada HTCK tadi, diatur di HTCK dibentuk itu karena ada aturan supaya tidak terjadi persoalan antara tata kelembagaan, supaya tidak ada ya, jadi HTCK apa ini yang mengatur. Dikerjakan kepolisian itu optimal, semuanya terkoordinir, terlaksana dengan baik, itu diatur semua ya. Kemudian saksi yang ingin saya tanyakan lagi, ini dalam perkara ini mungkin saksi selaku tim sus juga mengetahui yang mengambil CCTV tersebut adalah Irfan Widianto dari Bareskrim Polri, tetapi yang menyuruh itu adalah dari Pamina. Yang mulia, dalam persidangan perkara ini saksi ini tidak pernah sama sekali mengetahui, jadi kita tidak boleh memberikan satu narasi yang nanti muncul pendapat. Baik, ya bisa ditangkap. Ya, tanyakan terlebih dahulu, ya dia mengetahui atau tidak, jangan saudara ceritakan. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Apakah saksi selaku tim sus kan melakukan juga pemeriksaan pengawasan terhadap perkara ini? Apakah saksi mengetahui yang mengambil CCTV tersebut siapa di VRCTV di Pos Satpam? Atas kejadian tanggal 8, apa saksi tahu nggak? Ya. Yang saya ingat saya waktu itu
Yang diperintahkan mengambil adalah saudara Irfan. Irfan ini berdinas di mana saksi? Berdinasnya di Bareskrim. Bareskrim. Ya. Kemudian Yang meminta Irfan mengambil itu siapa saksi? Apa saksi Irfan tahu? itu kalau tidak salah ditelepon oleh Ari Cahya. Ari Cahya. Ya, untuk mengambil. Nah, Ari Cahya kalau tidak salah di BAP-nya itu di pemeriksaan waktu itu diminta oleh Pak Agus Nurpatria. Pak Agus Nurpatria. Gitu. Oke, cukup. Perjalanan. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah apakah Pak Agus Nurpatria yang berdinas di Propos dan Paminal ini bisa melakukan meminta atau memerintahkan kepada Ari Cahya untuk mengambil CCTV tersebut, karena ini kan beda divisi. Bagaimana menurut SHCT-nya, saksi? Menurut saya itu agak Saksi saya keliru, potong, ya. jangan Ya. menurut saksi, ini berdasarkan aturan Karena yang ada. berdasarkan Karena saksi, aturan yang ada itu ada hal yang mengaturnya. ya bagaimana? Misalnya kalau misalnya seperti itu, kalau ada keperluan seperti itu dari pihak Dipropam harusnya mungkin berkirim surat ataupun atasan hukum dari Kabareskrim. Bersurat. Baru kepada- Kabareskrim memerintahkan anggotanya untuk melaksanakan kegiatan. Oke. Itu yang seharusnya berdasarkan SHCT tadi. seharusnya berdasarkan Oke. seperti itu yang saya tahu. Ya. Nah. Oke, saya lanjutkan yang mulia. Tadi saya tanya ada banyak kejanggalan kata saksi dari tanggal 8 sampai tanggal 12 gitu ya. Saksi tadi bilang begitu kan. Bisa dijelaskan kejanggalannya apa aja dari tanggal 8 sampai tanggal 12? Tanggal 8 itu kan kejadian ya Mas ya. Iya, Ya, yang saksi kejadian. temukan dari tim sus Oke. ini kejanggalannya apa aja? Bisa Yang pertama tanggal 8 kita tidak mengetahui bahwa ada kejadian, tanggal 10, tanggal 11, baru 11 malam kami melakukan peninjauan pengecekan lokasi malam hari itu. Sebentar, berarti tanggal 11 baru diketahui. Ya. Oke, lanjut. Baru dengar berita seperti itu. 12 baru ada turun perintah sebagai tim sus dan irsus untuk melaksanakan kegiatan. Terus kejanggalan apa lagi selain itu? Kejanggalan yang diketahui bahwa dari peristiwa ini yang pertama yang ramai saat itu tanggal 11 ada kejadian di Jambi antar penolakan dari keluarga terhadap jenazah yang dibawa Pak Hendra Kurniawan untuk dibuka dengan tim bukan ini Leo Kombes Itu Leo kejanggalan yang kedua. ya yang kedua. Kenapa bisa terjadi dan kenapa tidak ditolak dan kenapa menolak gitu. Tidak diperintahkan itu kemudian. Kemudian tanggal 12 kami dengan tim secara bersama-sama melakukan mendatangi TKP malam hari. Di sana ditemukan ada beberapa barang bukti yang kurang seperti proyektil peluru, kemudian arah tembakan, karena saat itu langsung kami olah TKP dengan pihak lapor. Arah Berarti tembakan di gambar itu ada menunjukkan masih perlu ada pendalaman gitu. Ya. Tanggal 3 ada proyektil yang kurang dan arah tembakan. Ya, Oke, agak lanjut. sesuai dengan. Kemudian berikutnya dari laporan-laporan itu ada beberapa yang menyatakan CCTV di rumah rusak. CCTV di rumah rusak. Iya, rusak. Kemudian ke belakang sampai kami malam hari itu mengecek lokasi CCTV yang ada di pos satpam. Tanggal berapa itu? Tanggal 12 malam itu kami. Tanggal 12 malam Ya. sampai mengecek pos CCTV yang di Sapam. Tidak ada rusak. Tidak ada rusak. Iya, rusak. Oke. Hanya diambil. Itu kejanggalan yang lain ya. Ya. Oke, lanjut. Ada lagi kejanggalan yang ditemuin tim sus tanggal 8 sampai tanggal 12. Banyak setelah itu. Yang 8 sampai 12 maksud saya. Sampai tanggal 8 sementara itu makanya kami melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang berada di TKP tanpa atau tidak semestinya ada di TKP kita Oke. cek Berarti salah apa satunya tugasnya, apa fungsinya saat itu, di mana, apa yang dikerjakan. berarti salah satunya dari kejanggalan itu adalah CCTV di pos Sapam yang sudah Ya. rusak ya. Oke. Sekarang saya mau nanya konkret. Kalau ada anggota melakukan pelanggaran, contoh ya, ada Paminal di situ masuk, ada Irwasum memeriksa, kemana ini hasilnya? Siapa yang berwenang lebih dulu misalnya nih? Oke. Irwasum ini seperti yang tadi saya sampaikan adalah unsur pengawas. Dia juga karena dia mengikuti bahwa dia berfungsi juga sebagai APIP.
aparat pengawas internal pemerintahan. Nah, ketika ada satu kejadian, ada suatu pelanggaran, kami hanya memberikan rekomendasi kepada pertama lapor kepada Kapolri pimpinan, Wakapolri masuk, kemudian rekomendasinya kami sarankan kepada fungsi-fungsi yang berkepentingan. Seandainya ada pelanggaran anggota, kami rekomendasikan untuk ke Kadip Propam. Seandainya ada dilakukan evaluasi jabatan, kami rekomendasikan kepada asisten SDM. Seandainya ada yang harus dilakukan kaji ulang, kami rekomendasikan ke Wasidik untuk digelar perkara khusus. Manakala ada kami masih menemukan hasil kami agak meragukan. Kemudian terhadap mereka menindaklanjuti, Paminal membuat laporan. Setelah membuat laporan, Propos kalau nggak salah, Waprop membuat laporan gelar. Setelah itu dilakukan eksekusi dengan disiplin untuk disiplin. Kalau misalnya terjadi tindak pidana, kembali ke peradilan umum untuk anggota Polri, dikirimkan ke Bareskrim kembali. Oke, berarti kalau pelanggaran anggota tadi sudah jelas, kalau ada pidananya ke ujungnya ke reserse lagi Bareskrim. Kalau di Paminal, setahu saksi juga begitu, modul SOP-nya atau lain. Ya. Berarti kalau ada pelanggaran tindak pidana ke reserse juga. Ke Bareskrim. Oke. Sekarang terkait dengan siapa yang seharusnya tidak ada kaitannya dalam perkara ini. Saksi bilang tadi sempat tim sus memeriksa di situ tanggal 8 sampai tanggal 12. Apakah tim sus menemukan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria tidak seharusnya berada di tempat hasil dari tim sus waktu itu? Atau memang mereka berada di situ memang seharusnya? Waktu kita ke TKP tanggal 12 itu bersama-sama, Iya. Hendra kalau tidak salah tidak ada. Gitu. Iya, pertanyaan saya dari tadi yang tadi saksi bilang, saksi meneliti kan siapa-siapa saja orang yang tidak seharusnya berada di tempat situ. Siapa-siapa orang tidak mempunyai surat perintah di situ. Pertanyaan saya, apakah terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria itu berdasarkan pemeriksaan tim sus layak atau tidak berada di tempat pada kejadian 8 sampai 12? Itu pertanyaan saya. Dari hasil tim sus yang saudara saksi di dalam tim situ. Kami saat itu hanya melakukan pendalaman dalam kapasitas apa ada di sana dan melaksanakan tugas apa, setelah itu dikemanakan. Kembali, boleh ada di TKP tapi dia harus berdasarkan tugas dan kewenangannya. Setelah tugas kewenangannya udah pasti, baru dia digeser. Kalau itu pidana ke penyidik, diteruskan, boleh. Seperti hanya yang saya ikuti, mengamankan anggota. Oke, diperiksa dulu anggotanya. Setelah itu diperiksa, baru diserahkan. Oh, jelas ini hasil diketahui ada terpidananya, baru dilimpahkan.